Shalom aleihim Bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan menjawab tema dari beberapa orang ya, yang ringan-ringan saja ya. Temanya begini: pendeta versus YouTuber. Saudara tahu YouTuber ya? YouTuber itu ya apa ya? Ya orang yang memakai YouTube gitu. Pendeta versus YouTuber. Banyak orang mengatakan, oh dia mah bukan pendeta pak, dia YouTuber. Ya, cari tenar lewat YouTube, itu disebut YouTuber ya. YouTuber itu cari tenar lewat YouTube, cari penghasilan lewat YouTube. Pak Pendeta HTD, Anda itu pendeta apa YouTuber ya? Tayangan YouTube kami 1.700, mungkin sekarang masuk di angka 1.800. Anda dapat penghasilan dari YouTube tidak? Oh dapat, ya 1.300 US dollar ya. Terus Anda YouTuber dong, gitu ya. Makanya ini tema ringan ya tuh. Ya banyak orang menuduh saya sebagai YouTuber karena tayangan kami 1.700 dan setiap bulan kami mungkin antara 1.000 sampai 1.300 ya US dollar gitu ya. Terus dianggap sebagai YouTuber. Mari kita lihat ya. Ini kan ngomong ringan-ringan ya toh. Bedanya pendeta sama YouTuber itu di mana? Pendeta atau YouTuber kita cek ya. Nomor 1, kalau pendeta itu ngomong gini, jangan lupa subscribe, like dan lonceng notifikasi, itu pasti YouTuber pak. Ya, setiap tayangan dia selalu menayangkan, saudara-saudara jangan lupa subscribe. Dengan subscribe itu kan Anda jadi banyak pengikut, lalu nanti dapat duit dari situ. Itu pasti YouTuber, bukan pendeta. Kami, tayangan kami tidak satupun kami pernah ngomong, saudara-saudara subscribe ya, like ya, lonceng notifikasi ya, enggak pernah. Ya, Pendeta HTD tidak pernah ngomong, saudara-saudara, Anda yang lihat tayangan kami, tolong subscribe. Sebab kami bukan YouTuber, Pak. Kami pendeta. Ya. Gitu ya. Ya, memang tayangan kami banyak, tapi kami tidak YouTuber karena kami tidak pernah minta. Saudara-saudara langganan apa subscribe ya toh. Jadi pengikut enggak pernah begitu. Ciri nomor 2 ya. YouTuber itu walaupun dia seorang pendeta paling seneng kalau ketemu selebriti. Paling seneng saudara ya. Ceritanya ada pendeta itu, pendeta di mall mungkin ketemu sama selebriti gitu. Dia tahu selebritinya itu Kristen, terus kamu mau nggak saya wawancarai gitu ya. Dia paling demen ya toh. Paling demen ngomong-ngomong tentang selebriti, ngundang selebriti. Supaya apa? Supaya tenar. Itu YouTuber, bukan pendeta yang kayak gitu. Contohnya siapa? Janji Terus. Oh, Janji Terus itu kan dari dulu udah saya kritik gitu ya toh. Ya pendeta Janji Terus JT udah saya kritik, Anda itu sok cari apa? Cari populer lewat artis ya toh. Dari dulu itu udah saya kritik, masih sampai hari ini masih dijalanin. Jadi pendeta yang paling demen ya toh, paling demen ngomongin artis, manggil-manggil artis, itu pasti pendeta yang YouTuber, bukan pendeta dia. Nomor 3, senang dengan pejabat. Ya sama ya toh. Di mall ketemu sama Menteri X, lalu foto bersama. Lalu foto itu dipajang dalam ini. Ya kayak anak-anak zaman sekarang toh. Saudara-saudara tahu kan, di mall tiba-tiba ketemu pemimpin kita ya toh, pemimpin negara kita. Selfie ya. Zaman sekarang itu enak loh, menteri itu mudah selfie ya. Bahkan beliau pun presiden itu tidak menolak di foto ya loh. Lalu Anda pamerin, aku ketemu presiden. Terus dipakai untuk khotbah katanya. Ya. Untuk cari populer ya. Jadi kayak gitu, yang seneng ketemu selebriti, seneng ketemu pejabat, itu udah pasti YouTuber, bukan pendeta itu. Karena apa? Cari populer ya. Terus nomor 4, suka nyebut nama orang itu. Namaku itu disebut-sebut terus. Itu pendeta Henry Tandianta. Kan mestinya kalau di
di era apa di medsos itu nggak boleh nyebut nama dong, nggak boleh. Ya, singkat-singkat aja. Pendeta, misalnya pendeta ya JT gitu kan, janji terus gitu kan. Pendeta janji terus gitu. Ya, dari dulu janji aja. Janji terus ya. Misalnya pendeta mampet ya mampet gitu kan, nggak boleh kita nyebut nama ya toh. Rada lucu gitu ya. Mesti begitu, tapi ini paling demen nyebut nama. Itu pendeta cari populer, ya. Itu pasti YouTuber. Ya. Ya kan kita ngomong yang ringan-ringan gitu. Supaya Anda menilai mana yang pendeta bener, mana yang YouTuber. Meskipun tayangan kami banyak, tidak pernah kami seperti itu. Kemudian suka nyerang agama lain, paling demen itu gitu. Pendeta itu paling demen ngolok-olok nyerang agama lain. Untuk apa? Untuk cari populer. Ya, itu YouTuber. Contohnya Pak, itu lagi lah. Kemudian ciri nomor lain apa ini? Tidak berani cantumkan kontak nomor HP, nggak berani. Ya, saya pendeta Hendra Dianta satu-satunya pendeta yang berani menayangkan YouTube dan di situ dicantumkan nomor HP. Pendeta lain berani nggak? Enggak. Tidak satu pun ada yang berani. Ya. Karena apa ya? Karena YouTuber cari populer dia, ya. Nggak berani dia. Jadi selanjutnya tidak punya nyali untuk debat, ketemu maupun di cross check, nggak punya nyali ya. Makanya dia nggak berani mencantumkan nomor gitu. Ya, janji terus gitu, janji aja terus, nggak punya nyali gitu. Ya, maki-maki gitu, jelek-jelekin orang gitu. Untuk apa? Cari populer. Untuk cari populer jelek-jelekin orang. Disuruh ketemu nggak berani, disuruh debat nggak punya nyali. Ya. Suruh berhadapan coward. Coward itu bahasa apa itu? Ya, tidak berani aja. Nah, ini saudara yang terakhir, khotbahnya bukan Alkitab. Nah, jadi pendeta-pendeta YouTuber itu nggak pernah khotbah Alkitab. Yang dikhotbahkan tafsir semua, gitu. Ya, apa itu? Tafsirun, gitu. Bahasa Arabnya tafsirun, gitu. Tafsir aja semua pokoknya. Ya Allah itu tiga tapi satu. Tritunggal tapi esa, ya. Nyembah Yesus iya, tapi nggak bisa ninggalin nyembah Bapa. Itu kan tafsir semua, nggak bicara Alkitab. Ya, ini yang paling fatal, paling parah. Pendeta-pendeta YouTuber itu tidak pernah khotbah tentang firman Allah. Nggak berani khotbah doktrin nggak berani dia. Ya, Allah itu tiga apa satu gitu ya. Nggak berani. Tapi koar-koarnya kami Allah esa, janji terus saja. JT itu kan janji terus, dari dulu janji terus gitu. Ya. Mungkin 5-6 tahun lalu janji terus, kami ini Allah esa. Berani nggak Pak mengatakan saya penyembah Yesus Allah yang benar, menolak nyembah Bapa? Oh, kalau Allah esa kami penyembah Yesus iya, tapi kalau menolak nyembah Bapa kami nggak berani, janji terus dari dulu. Ya. Pak siapa sih Pak janji terus tuh? Ya yang nggak punya nyali untuk ketemu itu. Ya jadi para selebritis, pendeta yang selebritis, para YouTuber itu tidak akan berani khotbah tentang kebenaran firman Allah. Yang dikhotbahin ya yang sepele-sepele, ya, bukan doktrin, tidak memberitakan kebenaran Alkitab. Begitu ya Bapak Saudara ya, kita bicara yang ringan-ringan. Jadi Anda akan bisa membedakan mana yang YouTuber, mana yang pendeta. Ya gampang aja lah. Kalau kegemarannya yang ngomongin artis, nyebut nama, ini termasuk namanya pendeta HTD ini sering disebut-sebut. Tujuannya untuk apa? Mencari tenar. Beda dengan kami Saudara, tayangan kami 1700 mengarah ke 1800 tayangan YouTube. Pernah nggak kami ngomong, wahai saudara-saudara subscribe, gitu. Ya, enggak. Karena kami memang tidak cari tenar. Dapat bayaran dari YouTube nggak dapat. Ya nggak apa-apa, dapat kok. Tapi kami nggak cari tenar kok. Anda mau like silahkan, yang mau dislike pun silahkan. Anda mau hujat caci maki silahkan.
ya. Karena kami memang tidak cari tenar, kami memang tidak cari untung, tapi tidak cari untung dari YouTube kok dibayar dari YouTube. Ya itu hebatnya di situ, gitu ya. Ya, berita kami tetap sama, kebenaran Alkitabiah. Pernah maki-maki orang, nyebut-nyebut nama enggak? Enggak. Nyebut plesetan. Oh iya, ya loh. Mampet ya mampet, ya. Janji terus. Di Jawa malah ngomong merongos ya merongos. Itu bahasa Jerman, itu nggak ada yang tahu. Merongos yang merongos nggak ada yang tahu, itu bahasa Jerman. Ya begitu ya, kami tidak cari populer dari itu, tetapi banyak pendeta yang menjadi YouTuber. Ciri-cirinya udah jelas kok. Ya, cari apa? Pamer, cari pengikut, ya supaya apa? Ratingnya banyak. Itu. Ya maklumlah lagi kondisi pandemi begini ya toh. Ya begitu ya. Baik Bapak Saudara, penjelasan ini ringan-ringan saja ya supaya Anda tahu, supaya Anda bisa bedain mana yang pendeta beneran, mana yang YouTuber cari tenar, cari penghasilan dari YouTube ya. Nggak berani itu nyantumin nomor, nggak berani itu diajak debat ya, coward ya, nggak punya nyali itu untuk ketemu. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan daftar aja melalui nomor yang ada. Yang mau ikut baptisan 15 Agustus di Bandung, yang mau ikut debat 1 Agustus lewat tayangan Zoom, sudah ada apa itu ID dan passwordnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandiana BBS. Amin.